Halo kuliers, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Antlers yang menceritakan seekor monster yang sangat doyan sekali daging manusia. Tidak perlu banyak cerita di awal, langsung saja kita mulai dan inilah. Di area bekas pertambangan yang sudah lama tidak beroperasi terlihat seorang anak kecil yang bernama Aiden bersama dengan ayahnya yang bernama Frank, yang pada saat itu Frank menyuruh anaknya untuk menunggunya sebentar karena ia akan mengemasi barang-barangnya yang berada di dalam tambang. Sesampainya di dalam tambang ada Kenny yang membantunya untuk berkemas. Saat mereka sedang mengemasi barang-barangnya, terdengar suara seperti suara hewan, entah itu curut atau apa, dan mereka berdua pun memutuskan untuk memeriksanya. Namun saat memasuki lorong terlihat banyak sekali gantungan seperti jimat pengusir jin dan... Ya, entahlah apa yang terjadi, tapi itu membuat Aiden terlalu lama menunggu dan ia pun menyusul ayahnya ke dalam tambang dan inilah. Tiga minggu setelahnya ada Julia, seorang guru yang sedang mengajar di sebuah kelas yang dimana di kelas itu ada salah satu siswa yang cukup pendiam bernama Lucas yang sering menjadi bahan bulian oleh teman-teman sekelasnya, khususnya oleh murid yang bernama Clint. Setelah pelajaran selesai, Lucas pulang dengan berjalan kaki yang saat di tengah perjalanannya, ia menemukan seekor musang dan langsung menangkap musang itu. Dan sesampainya di rumah, sepertinya ia hendak memberi makan sesuatu yang berada di kamar yang terkunci rapat. Di malam harinya, Lucas terlihat sedang duduk di pojokan rumahnya sambil menatap ke arah pintu yang terkunci rapat dan terdengar suara yang cukup menyeramkan seperti monster yang membuat saya penasaran apa sebenarnya yang di dalam kamar itu. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat Julia yang merasa tidak enak pada adiknya yang bernama Paul karena dulunya Julia pernah meninggalkan Paul saat masih kecil dan sekarang harus datang kembali ke rumah karena ditugaskan mengajar di situ. Paul pun menjelaskan raut mukanya yang kurang enak itu disebabkan karena pekerjaannya yang sebagai polisi cukup berat. Di sekolah, Julia meminta muridnya untuk membacakan cerpen yang sudah ditugaskannya kemarin dan Lucas ditujuk pertama kali untuk membacakan cerpen yang sudah Lucas buat. Dan alangkah herannya Julia saat mendengar cerita yang dibacakan Lucas karena cerita seperti itu cukup aneh dibuat oleh anak-anak seumuran Lucas. Because they had no food. One day, little bear came. Setelah pelajaran selesai, Clint yang saat membuka tasnya mendapati di dalam tas ada kotoran kebo yang sangat bau dan nyatanya itu adalah perbuatan Lucas yang sengaja melakukan itu untuk membalas bulian dari Clint kemarin. Clint pun marah dan langsung menghajar Lucas yang membuatnya menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Sebagai guru penanggung jawab Lucas, Julia merasa aneh melihat tubuh Lucas yang sangat kurus seperti kurang makan yang membuat Julia penasaran kenapa sebenarnya anak ini dikasih makan 4 sehat 5 sempurna atau tidak sama orang tuanya. Julia pun menelpon rumah Lucas bermaksud menghubungi keluarganya yang sepengetahuan Julia, Lucas tinggal di rumah bersama ayah dan adiknya. Namun telepon Julia tidak diangkat dan hanya dibiarkan berdering begitu saja dan terlihat sosok yang sangat mengerikan di dalam kamar yang terkunci rapat. Beberapa hari kemudian, Lucas yang sedang berjalan pulang melihat toko es krim yang seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Lucas sangat ingin membeli es krim namun ia tidak memiliki cukup uang. Julia yang kebetulan melihat hal itu merasa iba kepada muridnya. Ia pun langsung mengajaknya ke dalam untuk memakan es krim bersama. I was just about to go in there. You wanna join me? Karena rasa penasaran kepada latar belakang kehidupan Lucas, Julia mengajaknya sedikit mengobrol dan saat Julia menanyai tentang ayahnya, Lucas tidak menanggapinya dan langsung beranjak pergi. Does your dad teach him at home? Di perjalanan pulangnya, Lucas melihat beberapa gagak berterbangan di atasnya yang berarti ada bangkai yang berada di bawah kerumunan gagak itu, dan saat Lucas menghampiri, ternyata ada bangkai anjing dan langsung membawanya pulang. Bersamaan dengan itu, Julia yang masih penasaran dengan keluarga Lucas, ia pun memutuskan untuk menghampiri rumahnya yang terlihat seperti rumah tanpa penghuni. Dan pada saat baru saja ia membuka sedikit pintu, ia mendengar suara yang cukup membuat ia merinding sekaligus penasaran apa sebenarnya yang di dalam rumah Lucas itu.
Sesampainya di rumah, Julia menyatukan kertas yang sudah dirobek bekas gambaran Lukas yang terlihat cukup menyeramkan dan penuh misteri. Lukas yang sudah di rumah juga terlihat sedang memotong-motong bangkai anjing yang tadi ia bawa, dan saat semuanya sudah siap, ia segera membawa masuk ke dalam kamar yang biasanya terkunci rapat dan... Ya, ternyata di dalam kamar itu adalah Frank dan Aiden yang waktu itu berada di area pertambangan. Mereka terlihat sangat tidak normal, entah apa penyebabnya, dan yang pasti ini adalah penyebab mengapa badan Lukas kurus kering dan kurang gizi karena harus mengurus kedua keluarga yang tidak normal itu. Di keesokan harinya, Lukas sedang memasang jebakan untuk berburu karena harus memberi makan ayah dan adiknya yang berada di rumah, dan faktanya mereka tidak doyan pada nasi pecel, orek tempe, dan harus memakan daging yang masih mentah. Di saat memasang jebakan itu, Lukas melihat dari kejauhan seorang pemburu yang sedang berdiri melihat sesuatu yang ternyata itu adalah bangkai tubuh manusia yang terlihat sudah cukup lama. Julia yang semakin penasaran dengan Lukas, ia memeriksa meja sekolahnya dan menemukan banyak sekali gambar-gambar aneh yang membuat ia berpikir jika Lukas sepertinya mendapat kekerasan dari keluarga yang membuat mentalnya terganggu. Yang karena hal itu, Julia langsung melaporkannya kepada Ellen, kepala sekolah tersebut. Namun Ellen tidak berani menyimpulkan begitu saja dan harus mencari bukti terlebih dahulu tentang dugaan kekerasan itu. But sadly, Lucas is not the only one that could reach out to his father. Saat setelah keluar dari minimarket, Julia melihat Paul sedang berbincang dengan seorang pemburu yang waktu itu menemukan mayat di hutan dan melaporkannya kepada Paul. Paul pun mengira jika itu perbuatan beruang atau singa gunung karena keadaan mayat itu sudah hancur dan tersisa hanya setengah saja. Found part of a man in the woods today. A bear, a cougar. Setelah mayat itu sudah dievakuasi, terkuak fakta bahwa itu adalah mayat Kenny yang waktu di awal tadi dialah yang menemani Frank mengemasi barang-barang di pertambangan waktu itu. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah penyebab kematian Kenny itu bukanlah akibat serangan beruang atau singa gunung, melainkan itu adalah perbuatan manusia, lebih tepatnya ia dimangsa oleh manusia. Dilihat dari bentuk bekas gigitannya. They seem human. Di sisi lain, kepala sekolah yang hendak memastikan laporan dari Julia, ia mengunjungi kediaman Lukas dan didapati rumahnya tidak terkunci dan ia pun langsung memasuki rumah tersebut. Saat sesampainya di dalam, ia mendengar suara samar anak kecil yang berada di kamar yang dikunci rapat, dan saat memasuki kamar tersebut, tiba-tiba... You must be starving. Dan ya, ia diserang dan langsung disantap oleh ayah Lukas dengan brutal, dan terlihat setelah itu keluarlah sesuatu yang aneh dari mulutnya. Di bekas pertambangan, Paul ditemani pemburu tadi untuk memeriksa tempat pertama kalinya Kenny menghilang dan menemukan sebuah potongan tanduk mirip seperti tanduk rusa, akan tetapi pemburu itu mengatakan jika itu bukanlah tanduk rusa. Is that from a buck? Nope. Lukas yang masih tetap rajin bersekolah meskipun keluarganya tidak jelas dan harus tetap mandiri, tetapi saat perjalanan pulang lagi-lagi ia dihadang oleh Clint yang pada saat ia akan menghajar Lukas, tiba-tiba... Ya, Clint diterkam oleh makhluk aneh yang memiliki tanduk seperti rusa, yang bisa kita simpulkan kalau makhluk itulah yang memangsa Kenny di saat di pertambangan. Terlihat Paul yang sedang menanyakan kepada Julia tentang kapan terakhir kali bertemu dengan kepala sekolah, karena tadi siang ia mendapat laporan dari suami kepala sekolah bahwa istrinya belum pulang sampai sekarang. Julia pun menjawab jika terakhir kali bertemu ia membahas tentang Lukas yang sepertinya kepala sekolah akan menghampiri rumah Lukas. Paul pun menghampiri rumah Lukas dan saat ia mengetuk pintunya, Lukas hanya terdiam ketakutan di pojokan rumahnya karena trauma akan semua hal yang sudah terjadi dan bingung harus melakukan apa. Paul yang belum memiliki surat izin tugas untuk penggeledahan rumah karena mengingat Paul itu polisi yang sangat taat peraturan, dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali pulang. Di keesokan malamnya akhirnya Paul melakukan penggeledahan rumah Lukas dan didapatinya mayat kepala sekolah yang sudah dimakan hampir setengah badannya, dan menemukan mayat ayah Lukas juga yang sudah terbelah seperti ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, yang sudah dipastikan sosok makhluk bertanduk seperti rusa tadi adalah ayah Lukas.
It's gotta be Frank Weaver. Dari semua kejadian yang menimpa Lukas saat mendapatkan pemeriksaan di rumah sakit, dokter mengatakan jika Lukas mengalami dehidrasi yang parah dan kekurangan gizi yang mengharuskan ia menginap beberapa hari di rumah sakit. Severely dehydrated, suffers from chronic malnourishment. Dan faktanya semua kejadian ini bermula dari saat ayah Lukas yaitu Frank pada saat itu pulang dari pertambangan mulai merasakan sakit dan kesadarannya mulai hilang, dan disusul dengan adiknya yaitu Aiden mengalami sakit yang sama yang sudah kita ketahui di awal tadi. Aiden juga menyusul Frank ke dalam pertambangan. No matter what I do, you don't look at the door. Paul dan Julia pun memutuskan untuk mencari tahu apa sebenarnya makhluk ini. Ia pun mendatangi kediaman pemburu kemarin dan menanyakannya. Pemburu itu pun mengatakan menurut legenda makhluk itu adalah roh jahat yang sangat suka memangsa manusia dan ia bisa berpindah-pindah inang dan bisa merubah bentuknya. Makhluk ini bernama Wendigo. Dan cara satu-satunya mengalahkan Wendigo yaitu dengan menunggunya menjadi lemah, karena diketahui semakin banyak ia makan, Wendigo ini akan semakin melemah. It's the Wendigo. Only makes them hungrier and weaker. Singkat cerita, Lukas yang sudah pulang dari rumah sakit dan sudah tidak ada keluarganya, Julia pun memutuskan untuk merawat Lukas dan mengajak tinggal di rumahnya. Namun tiba-tiba Lukas mengatakan jika ayah dan adiknya akan datang untuk menjemputnya, dan tidak lama kemudian terdengar suara aneh di gudang depan rumah. He's here. Di depan rumah ada seekor sih. Di depan rumah ada seorang polisi yang ditugaskan oleh Paul untuk menjaga Julia dan Lukas karena Paul sendiri sedang ada urusan. Sambil menghubungi Paul karena ada suara aneh yang ada di dalam gudang, polisi itu menghampiri sumber suara tadi dan menemukan Aiden yang berada di kotak kayu, dan tiba-tiba polisi itu tewas seketika saat tanduk Wendigo menembus dadanya. Paul yang mengetahui keadaan yang sudah sangat genting, ia pun segera bergegas pulang untuk membantu. Saat sampai di rumahnya, Paul mendapati polisi tadi yang sudah tidak bernyawa, dan ia pun memeriksa ke dalam gudang yang mana baru saja sampai pintu, lagi-lagi Wendigo itu datang untuk menyerangnya. It's okay. Tidak lama setelah itu, Julia menghampiri Paul yang sudah terluka cukup parah, akan tetapi karena Lukas ternyata sudah tidak bersama Julia lagi, dan diketahui Lukas menuju pertambangan karena ia tahu jika adik dan ayahnya pasti berada di sana. Mengetahui hal itu, akhirnya Paul dan Julia menyusul Lukas ke dalam pertambangan. He went to the mine. I'm gonna go after him. Sesampainya di pertambangan, Julia menghubungi bantuan untuk datang membantu karena keadaan Paul yang cukup parah. Paul pun ditinggalkannya di dalam mobil karena sudah tidak mampu untuk berjalan, dan Julia memutuskan untuk memasuki pertambangan sendirian. Saat memasuki ke bagian dalam tambang, Julia melihat banyak sekali jimat-jimat pengusir jin, dan jelas itu tidak berguna sama sekali untuk mengusir Wendigo. Yang saat sesampainya di dalam, ia mendapati banyak sekali sisa-sisa bagian tubuh manusia, dan ternyata Lukas dan adiknya berada di situ bersama Wendigo yang sedang asik menyantap manusia. Namun tiba-tiba Julia berhasil membunuh Wendigo itu karena memang benar seperti kata pemburu waktu itu, semakin banyak Wendigo makan, ia juga akan semakin melemah. Untuk memastikan jika Wendigo benar-benar sudah mati, Julia pun mengambil jantung Wendigo itu dan melepaskan dari tubuhnya. Namun tiba-tiba Aiden berteriak sama seperti ayahnya waktu itu, seperti ingin mengeluarkan sesuatu dari mulutnya yang berarti Wendigo akan terlahir dari tubuh Aiden. Melihat hal itu, Julia pun memutuskan untuk membunuh Aiden sebelum semuanya terlambat. Beberapa hari kemudian, Lukas yang tidak memiliki siapa-siapa dan hidup sebatang kara, Julia pun memutuskan untuk merawat Lukas. Yang saat Paul mendengar hal itu, Paul mengatakan jika suatu saat nanti ternyata Lukas menjadi inang dari Wendigo, Julia harus tega membunuhnya. Tapi Julia tidak menjawab dan beranjak pergi, sementara Paul terlihat batuk-batuk darah yang hal itu adalah ciri-ciri calon inang dari Wendigo. Tamat ending yang sangat merkindingkan.
Dari keseluruhan filmnya kita bisa mengambil pelajaran, yaitu seperti Lukas, walaupun keluarganya seperti itu, tapi Lukas tetap mau mengurusinya. Yang hal itu bisa kita jadikan pelajaran bahwa keluarga itulah harta yang paling berharga. Pokoknya sangat berharga itu keluarga. Ya, sampai di sini saja karena besok pagi saya harus berangkat muli. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini karena subscribe Anda sangat berharga bagi saya. Saya Putra mengucapkan terima kasih dan salam perkuliahan.